Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, Amos 7 ayat 10-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel. Dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini tetaplah menyuarakan kebenaran. Kebenaran dalam bahasa Yunani dituliskan di kaios dan di kaion, yang artinya benar, adil, baik, jujur, tidak bersalah, dan tulus. Yang sungguh-sungguh benar adalah Allah, dan Yesus Kristus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan firman Allah ialah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Demikian dituliskan, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Orang-orang Kristen berasal dari kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 19 dituliskan, "Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah." Jadi kebenaran itu adalah firman Allah, Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri. Siapa yang menyuarakan kebenaran, sesungguhnya ia sedang menyuarakan firman Allah dan memberitakan Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Namun, tidak semua orang yang berkata-kata tentang Allah sedang menyuarakan kebenaran. Hal ini bisa terjadi kalau yang menyuarakan itu sesungguhnya tidak sedang disuruh Allah, tetapi ingin menyuarakannya karena terdorong oleh keinginan hatinya yang syarat dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan diri, ingin mendapatkan uang, dan ingin mendapatkan pujian dan hormat. Perasaan dan pemikiran manusiawi yang bergejolak biasanya mendorong orang-orang seperti ini untuk berkata-kata tentang Allah. Yesus menyebut orang-orang ini dengan sebutan nabi-nabi palsu, yang harus diwaspadai yang sudah ada sejak dahulu kala dan akan semakin banyak pada akhir zaman. Nabi-nabi palsu ini bisa saja tidak menyadari kepalsuan yang disuarakannya, tetapi seperti gayung bersambut, para pendengar pun menyambutnya dengan gembira, karena mereka mengutip ayat-ayat firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pendapat atau pandangannya. Dan tidak mengherankan, mereka sangat nyaman, enjoy, dan puas atas semua yang mereka kerjakan. Sebab banyak yang menyukai dan mengikuti mereka karena mereka tahu apa yang terpenting dan yang dicari-cari dunia ini, yakni pemenuhan kebutuhan jasmani dan batin. Jalan keluar untuk persoalan inilah yang bolak-balik disuarakannya.
sehingga orang-orang yang bergumul dan haus akan hal itu merasa lega dan tersemangati menjalani hidupnya yang penuh dengan penderitaan dan pergumulan. Berbeda dengan utusan-utusan Tuhan yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Mereka melakukannya karena memang Allah menyuruhnya, bukan karena terdorong oleh keinginan hatinya atau karena ada kepentingan diri di sana. Umpamanya ingin mencari makan dan ingin mencari hormat. Bagi mereka, pekerjaan ini tidak enjoy, tetapi justru seperti beban berat yang harus dipikul. Bahkan hampir semua nabi yang disuruh Tuhan pada awalnya menolak dan mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh sebelum mereka menerima panggilan itu. Karena pekerjaan itu sangat berat resikonya. Seperti Jeremia, Yunus, Yehezkiel, Yesaya, dan yang lain-lainnya. Mereka tidak disukai dan ditolak. Karena kebenaran yang mereka suarakan bertentangan dengan pemikiran atau kebenaran dunia. Bahkan ada yang harus mati karena menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Nabi Amos adalah salah satu orang yang ditolak karena menyuarakan kebenaran. Pada masa pemerintahan Jerobeam, ia disuruh ke Israel Utara menyampaikan hukuman atas bangsa yang melakukan ketidakbenaran dan ketidakadilan di sana. Suara kebenaran yang ia sampaikan tidak menyukakan hati. Hal inilah yang membuat Imam Amazia melaporkan Amos kepada Raja Jerobeam, yang sudah pasti tujuannya supaya raja membencinya, menghukumnya atau mengusirnya. Lalu Imam Amazia berkata kepada Nabi Amos, "Lihat, pergilah dari sini, di tempat asal mula engkau bernubuat dan mencari makan." Amazia mengira bahwa Amos bernubuat untuk mencari makan. Tetapi Amos berkata, "Aku bukan nabi dan bukan golongan dari nabi. Aku hanya seorang pemungut buah ara dan peternak kambing domba." Dari situlah aku dipanggil Allah untuk menyampaikan firman Allah. Amos dengan jelas hendak mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti menyuarakan suara kebenaran itu, walaupun harus ditolak. Sebab itu dilakukannya bukan untuk mencari makan, tetapi karena Allah lah yang menyuruhnya. Amos tidak akan berhenti menyuarakannya karena takut tak makan atau karena takut ditolak. Sebab ia punya pekerjaan yang bisa mencukupi makanannya dan ia tidak perlu takut sebab Tuhan yang menyuruhnya. Sikap Amazia yang menolak dan menyuruhnya pergi bukannya malah membuat Nabi Amos berhenti menyuarakan firman Tuhan. Malah Imam Amazia harus mendengar nubuatan pahit dari Nabi Amos. Amos berkata, "Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengingat berat dan sulitnya menyuarakan suara kebenaran, maukah saudara untuk tetap melakukannya? Berbahagialah orang yang menyuarakan kebenaran itu, walau harus menderita. Sebab Yesus berkata, "Berbahagialah engkau jika dianiaya karena kebenaran. Engkaulah yang empunya kerajaan surga." Inilah alasan kita untuk tetap menyuarakan suara kebenaran itu. Bersiaplah untuk kemungkinan terburuk, dimusuhi, diusir, dan dianiaya. Tapi jangan takut, keperluan makanan sudah dicukupkan Tuhan bagi kita. Walau dunia menolak karena menyuarakan kebenaran, tapi Tuhan menyambut kita dalam kerajaannya. Dan kepada seluruh umat Tuhan, cintailah kebenaran. Itu adalah harta yang terindah, dan hiduplah dalam kebenaran. Terimalah firman Allah dengan rendah hati. Jika ditegur, bertobatlah. Dia mengampuni kita dan ingin menyelamatkan kita dalam kebenaran sejati. Amin.